Baiklah teman-teman, kalau di video sebelumnya kita sudah memberikan catatan berkaitan dengan seleksi mandiri beasiswa ITS. Kali ini kita coba berikan sedikit gambaran proses pendaftarannya. Perlu kita ingatkan bahwa seleksi mandiri di ITS yang menyediakan kuota KIP kuliah hanyalah jalur seleksi mandiri beasiswa yang penilaiannya menggunakan prestasi dan nilai rapot. Jadwal pendaftaran ini terakhir ditunggu sampai dengan 31 Mei 2024 pukul 15.00. Bagi yang belum tahu ketentuannya silahkan dibaca sendiri atau disimak video kita sebelumnya. Yang pasti tentu teman-teman yang sudah UTBK harapannya keterima, tetapi tidak ada yang tahu bahwa peluang keterima kalian akan di jalur apa, terutama kalau PTNBH kayak ITS, kayak UGM, UNER dan lain sebagainya. Jalur mandirinya cenderung punya kuota KIP kuliah yang relatif besar. Dengan demikian peluang untuk keterimanya juga akan jauh lebih besar, mengingat anak-anak yang lebih pinter ya harusnya sudah keterima di SNPP, terkunci tidak bisa daftar di jalur mandiri, dan yang lebih pinter lagi harusnya sudah keterima di SNBT dan terkunci lewat aturan yang terbaru. Kalau sudah daftar ulang maka tidak boleh diterima di jalur mandiri PTN manapun. Maka untuk berjaga-jaga teman-teman yang mungkin berminat dan memang impiannya di ITS, ini jalur beasiswa ini kalau teman-teman pilih prodi akreditasi A atau akreditasi unggul maka gratis biaya pendaftaran. Oke, langsung saja kita ke websitenya admission.its.ac.id. Ketika kita kunjungi website ini nanti akan ada menu bahwa program pendaftaran seleksi mandiri yang sedang dibuka itu apa aja. Bagi teman-teman yang memenuhi kriteria, silahkan ikuti seleksi mandiri beasiswa, klik daftar, kita ganti ya bahasanya, bahasa Indonesia aja. Kita masukkan namanya, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian email, kita konfirmasi email kembali, kemudian nomor telepon, kita isi nomor HP aja, lalu kita ketik ini ya, HCC. Kita klik registrasi. Ini ada verifikasi email. Silahkan cek email Anda dan klik tombol verifikasi. Ini sudah masuk ya. Kita ke bagian email, konfirmasi akun, confirm my account. Selanjutnya diminta bikin kata sandi. Ini ketentuannya satu huruf besar, satu huruf kecil ya. Jadi ikuti ketentuannya. Kata sandi cocok, kita simpan. Akun telah aktif, masuk ke My ITS. Oke, kita masukkan email tadi, kemudian kita kata sandi, klik masuk. Nah, lalu ini gambarannya ya, My ITS Admission RPL atau My ITS VPN. Ya, tentu kita klik My ITS Admission ya. Saya warga Indonesia atau warga luar negeri. NIK ini penting karena dipadankan untuk teman-teman yang mendaftar KIP kuliah. Kita masukkan NIK, kita klik dulu ya, lalu masukkan NIK, klik daftar sekarang, data tersimpan, oke. Nah, kewarganegaraan Indonesia, negara tempat lahir Indonesia, provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pilih agama salah satu, jenis kelamin kita simpan. Data berhasil disimpan, lalu kita bikin foto profil bersifat formal, background biru atau merah, ukuran 4x6, kita browse. Oke, simpan, data berhasil. Lanjut ke bagian alamat, pilih negara, provinsi, kabupaten, Jawa Timur ya, Jawa Tengah ini. Kemudian kecamatan, kode pos, alamatnya kita bikin sama, kemudian kita klik simpan, data berhasil disimpan, kemudian kontak, emailnya tadi ya, kemudian nomor telepon, lalu kontak darurat kita isi nomor telepon darurat, kalau nggak punya ya ini diisi semua ya, diisi semua, simpan, data berhasil disimpan, data wali, kewarganegaraan, pekerjaan, coba lalu penghasilan, kemudian ibu, kewarganegaraan, pekerjaan, penghasilan, informasi tambahan, ini nomor telepon ya, alamat salah satu, negara, diisi semua aja,
provinsi, kecamatan, kode pos, kemudian kita simpan. Lanjut ke dokumen, unggah KTP, KK, foto diri beserta KTP ya. Yang pertama foto KTP atau KK, jadi pilih salah satu. Yang kedua unggah foto diri beserta KTP atau KK, jadi selfie ya. Yang kedua kita unggah KTP, browse, kita kirim coba. Data berhasil disimpan, muncul, kemudian foto diri beserta KTP atau KK. Jadi ini selfie ya, selfie contohnya kayak gini loh ya. Ya maksudnya yang formal kayak foto CPNS gitu ya. Kirim, data berhasil disimpan, oke, kita simpan. Waduh, kok not found ya. Kita back bagian review, oke, kita cek kembali datanya, kemudian kita klik finalisasi. Setelah setuju tidak bisa diedit lagi, kita finalisasi. Oke, nah ini akunnya sudah oke ya. Kita ke bagian program yang dibuka, klik daftar, seleksi mandiri beasiswa, klik daftar. Kita simpan satu-satu yang sudah terisi. Kemudian foto profil sudah ada, kita simpan. Alamat, wah ini belum loading ya yang foto profil, kita simpan lagi. Data berhasil, kemudian alamat kita simpan lagi, data berhasil disimpan. Ini foto profilnya nggak mau kesimpan ya, kita ulangnya lagi aja lah ya. Kemudian simpan, nggak ada centang hijaunya soalnya, udah kesimpan. Kalau nggak mau centang hijau, upload lagi aja. Kontak ini tadi sudah kita simpan. Kemudian data wali simpan. Kalau pendidikan, nah ini informasi pendidikan, kita mulai isi lagi. NISN, negara tempat sekolah, provinsi sekolah, kabupaten, nama sekolah, kemudian kelas masuk, kelas 10 ya, tahun masuk, kemudian tahun lulus, kemudian jurusannya, lalu kurikulum, kemudian ini diminta masukkan ya, nilai bahasa Indonesia, biologi, bahasa Inggris, fisika, kimia, kompetensi keahlian, matematika, peminatan. Skalanya 100, 100, 100, 100. Jadi nilai rapot itu sebagai dasar penilaian dalam seleksi beasiswa ini kan ya. Kalau sudah semua, kita klik simpan. Nah, sudah ya. Kemudian prestasinya apa? Masukkan maksimum 3 prestasi. Detail prestasi, coba. Oke, jenis prestasi misalnya ini kan ada ya, Olimpiade Sains, kejuaraan seni, olahraga, organisasi sekolah atau ranking sekolah, fit Quran, lomba karya ilmiah, penghafal kitab suci. Jadi ada banyak pilihannya. Misalnya kita pilih organisasi sekolah atau ranking sekolah. Yang ranking paralel bisa dicoba ya. Misalnya ranking paralel 1 di sekolah. Skala prestasi 1 di mana? Sekolah. Levelnya sekolah ya. Penyelenggara prestasi sekolah tentu ya. Webnya ini enggak wajib, tanggal mulai misalnya ya ini sesuai dengan kalian aja lah ya. 23 ya. 23 Januari misalnya sampai 23 Februari misalnya gitu ya. Jumlah anggota 1, capaian prestasi. Ini ranking siswa bisa ya, ranking wakil ketua OSIS juga bisa, ketua panitia di sekolah juga bisa, pengurus OSIS lainnya juga bisa ya. Ranking 1 sekolah. Ini bukti prestasinya, sertifikatnya harus ada, bisa gambar, bisa PDF. Simpan coba. Oh, tanggal mulainya kita simpan, data telah tersimpan. Ini 1 ya. Jadi tambah lagi, diisi lagi, ini simpan lagi, nanti muncul lagi di sini dan seterusnya ya. Kita ke bagian KIP kuliah. Apakah KIP kuliah atau tidak? Iya, saya punya. Nah, ini dipadankan teman-teman. Kemudian dipadankan ke websitenya KIP kuliah. Ada yang padan, ada yang nggak padan ya. Bagi yang nggak padan gimana? Ini kita simpan dulu aja. Oke. Bagi teman-teman yang di sini pas pemadanan klik iya itu ternyata tidak muncul gitu ya, kita ke websitenya seleksi mandiri di ds.ac.id. Di bagian bawah ini ada nomor WhatsApp teman-teman ya, program sarjana. Ini ada WhatsApp informasi, ada WhatsApp kendala. Kita zoom ya,
ini silahkan hubungi kedua-duanya. Saya pendaftar seleksi beasiswa ITS, NISN saya ini, kemudian NIK-nya ini, kemudian dilampiri kartu pendaftaran KIP kuliah, dikirimkan ke dua WhatsApp ini. Insya Allah akan direspon dan ketika di ACC nanti pasti bisa. Di sini keterangannya pasti bisa, gitu ya. Jadi jangan khawatir yang belum bisa, gitu ya. Kemudian kita ke bagian program studi. Ada dua pilihan, terserah ya. Karena KIP kuliah maka yang akreditasinya A atau unggul. Kalau baik nggak bisa ya. Yang bisa A atau unggul saja. Ini kan ada akreditasinya. Misal teknik mesin, kemudian pilihan keduanya yang unggul. Coba kita cari teknik komputer misalnya. Kita klik simpan, data berhasil, kemudian lanjut ke bagian dokumen. Deskripsi diri, berkas belum diunggah, surat rekomendasi sekolah, gitu ya. Perihal deskripsi diri, ini ada di websitenya ini. Di websitenya ITS AJID Admission, deskripsi diri atau motivation letter formatnya bebas, silahkan cari di YouTube atau di Google format terbaik. Kemudian surat rekomendasi, contoh format atau template-nya sebenarnya bolehlah beda dari template, nggak apa-apa, tapi ini ada contohnya surat rekomendasi seperti ini. Contohnya bisa di-download di its.ac.id/admission mandiri beasiswa. Kemudian ini contohnya, kasihkan sekolah, nanti dibikinkan sesuai template ini, gitu ya. Kita unggah ya, tentu kita unggah PDF ya. Kita cari PDF yang nggak berguna, kirim, maksimal 10 MB ukurannya. Oke, kemudian surat rekomendasi sekolah, kirim. Oke, kita ketik selanjutnya. Ini sudah ke bagian review ya. Oke semua atau belum? Oke lah, kita finalisasi. Ini akan dummy finalisasi. Nah, kok balik ke awal ya? Coba kita klik daftar lagi. Nah, telah direview, kemudian bagian pembayaran. Anda adalah peserta KIP kuliah, pembayaran tidak perlu dilakukan. Kartu peserta sedang memproses nomor pendaftaran, silahkan refresh. Jadi sampai sini aja proses pendaftarannya. Saya ulangi, bagi yang tadi kendala di bagian KIP kuliah, silahkan ke websitenya ITS AJID/admission. Di bagian bawah ada WhatsApp-nya, gitu ya. Ada WhatsApp informasi, ada WhatsApp kendala. Dimanfaatkan itu untuk dibantu oleh adminnya ITS. Itu tutorial yang bisa kita sajikan, semoga bermanfaat.